Mari kita mengucapkan al-basmalah. Nah, materi pembelajaran kita hari ini di bab 1 semester 2 adalah mengenai pergaulan remaja. Alhamdulillah, seluruh siswa-siswi di Tapanuli Selatan kelas 11 hari ini bisa dikategorikan sebagai siswa-siswi pada tahap remaja. Berarti materi yang akan kita bahas pada hari ini sangat penting untuk anak-anak ibu sekalian. Bagaimana akhlak remaja yang harus Anda miliki. Akhlak pergaulan remaja ada dua, akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji, akhlak yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang harus dimiliki oleh remaja sekarang sebagai modal di masa depan menjadi orang yang soleh dan solehah. Dan akhlak yang tercela, akhlak yang dilarang, tidak dianjurkan dimiliki oleh umat muslim karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Untuk mengkaji materi ini dalam, Ibu akan membagikan mind mapping atau materi yang akan kita pelajari pada hari ini sesuai dengan kelompok yang telah kita tentukan kemarin. Silahkan pada kelompoknya masing-masing. Silahkan perhatikan lembar mind mapping yang Ibu berikan. Kasih waktu 10 menit dan ajukan pertanyaan apabila ada pertanyaan dari materi yang kurang jelas atau kurang dipahami. Ya, semuanya siswa-siswi sudah memperhatikan materi pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Ya, materi kita, bab kita hari ini adalah akhlak pergaulan remaja. Berarti dirimu. Di situ bisa kita lihat ada dua akhlak dalam pergaulan remaja, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji, akhlak yang dianjurkan untuk kita miliki, akhlak yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan akhlak tercela, akhlak yang harus kita hindari. Kenapa harus dihindari? Berarti bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa faktor yang mempengaruhi akhlak remaja bagi diri seseorang atau peserta didik? Faktor yang dapat mempengaruhinya adalah lingkungan. Lingkungan apa yang sering mempengaruhi faktor akhlak pergaulan remaja, baik akhlak terpuji, akhlak tercela? Faktor pertama adalah yang mempengaruhinya adalah lingkungan keluarga. Keluarga kita amanah yang mengajarkan bagaimana kita harus berbuat baik. Dari mulai kita nanti dilahirkan, dari mulai kita dilahirkan sampai nanti kita akan dimakamkan. Dan akhlak
tercela, itu sudah ada larangan baik dari orang tua kita dari mulai kita kecil sampai sekarang. Harus kita hindari. Apa saja akhlak terpuji yang bisa kita contohkan? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Kita namanya. Oh, ya. Menjalin persaudaraan. Ya, itu tadi 3 contoh atau 3 perilaku akhlak terpuji yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama tadi dikatakan temanmu menjalin persaudaraan, yang kedua saling menolong, yang ketiga saling menghargai. Ya, itu kesemuanya adalah bentuk akhlak terpuji. Sekarang akhlak tercela yang harus kita hindari. Ada akhlak terpuji, ada akhlak tercela. Berarti contoh akhlak tercela yang harus kita hindari. Ada yang tahu? Silakan yang tahu. Tawuran, ya. Akhlak yang dilarang atau akhlak tercela yang harus kita hindari. Pertama tadi adalah pergaulan bebas. Ya, untuk mengetahui secara rinci tentang akhlak pergaulan remaja, baik akhlak terpuji maupun akhlak tercela, silakan Anda mendiskusikan materi hari ini tentang pergaulan remaja. Ibaratkan kelompok masing-masing untuk mendiskusikan materi pembelajaran pada hari ini dan kemudian akan dipresentasikan oleh masing-masing setiap perwakilan kelompok. Ya, sekarang silakan masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusinya sesuai dengan materi yang telah diberikan. Silakan dimulai dari kelompok 1. Remaja merupakan salah satu tahapan kehidupan psikologis yang penting bagi setiap manusia. Masa remaja adalah masa yang labil bagi anak sehingga memerlukan lingkungan yang baik, yaitu yang dapat membentuk karakter dalam dirinya. Ya, dilanjutkan untuk kelompok 2. Silakan kepada kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Dampak posisi akhlak terpuji pergaulan remaja. 1. Menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Perilaku remaja yang arif dan bijaksana mendorong terbentuk pribadi yang berurus. Ya, terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya kepada kelompok 3. Silakan. Ya, selanjutnya kepada kelompok 4. Silakan mendiskusikan materinya. 2. Tampak akhlak tercela dari golongan remaja. A. Terutama dengan nilai-nilai ajaran agama. Bagaimana kekerasan dan tawuran antara pelajar, bahkan antara mahasiswa, atau pernah terkeluar ke masyarakat yang terjadi di tengah masyarakat. Karena reaktif dan emosional secara berlebihan. Ya, selanjutnya kepada kelompok 5 untuk merumuskan hasil diskusinya. Menghindari akhlak tercela tergolong remaja. 1. Meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Tentunya keimanan ini harus diwujudi dengan mengamalkan ajaran-ajaran agama, misalnya dengan belajar tekun serta mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya. Ya, terima kasih kepada siswa-siswi seluruhnya yang telah memaparkan hasil diskusinya. Selanjutnya adalah penjelasan rumusan tentang materi kita hari ini tentang akhlak pergaulan remaja. Masa remaja merupakan salah satu tahapan kehidupan psikologis yang paling penting bagi seseorang. Masa remaja adalah masa yang labil bagi anak sehingga memerlukan lingkungan yang baik yang dapat membentuk karakternya. Akhlak pergaulan remaja yang pertama adalah akhlak terpuji atau yang sering kita dengar dengan kata akhlakul karimah. Dan bentuk-bentuknya
adalah menjaga ukhuwah, meningkatkan wawasan keilmuan, toleransi, dan bijak dalam bermedia sosial. Itu adalah bentuk-bentuk akhlak terpuji. Bentuk-bentuk akhlak tercela dalam pergaulan remaja yang dapat kita lihat atau sering kita lihat di kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama adalah pergaulan bebas. Yang kedua, tawuran antar pelajar. Dan yang ketiga, terkait dengan minum-minuman keras, mabuk-mabukan, mencuri, dan sebagainya. Itulah akhlak yang sering dicerminkan atau ditunjukkan oleh remaja-remaja di sekitar kita. Setelah tadi kita rumuskan atau paparkan di hasil diskusi masing-masing kelompok, ada yang masih kurang jelas? Silahkan yang belum jelas bertanya. Setelah kita mempelajari akhlak pergaulan remaja, baik itu akhlak terpuji maupun akhlak tercela, bagi siswa-siswi yang masih ada kurang jelas tentang materi yang disampaikan, dipersilahkan untuk bertanya. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Tentang akhlak pergaulan remaja yang kita pelajari hari ini, baik itu akhlak terpuji maupun akhlak tercela. Yang ingin bertanya silakan. Angkat tangan. Tercela yang sering terjadi di masyarakat. Ya. Ada yang bisa menjawab? Salah satu contoh akhlak tercela yang sering terjadi di lingkungan pelajar di sekolah. Yang bisa menjawab silakan. Ya silakan Pak Madini. Pergaulan remaja, Bu. Pergaulan remaja. Ya. Contoh-contoh akhlak tercela yang sering digambarkan atau yang sering kita lihat di lingkungan sekolah kita. Yang pertama tadi adalah pergaulan bebas. Apalagi di sekitar kita ini. Di sini semua rata-rata anak kos. 80% siswa kita Mantap Pemilih Selatan di sini adalah siswa kos atau yang jauh dari orang tua. Maka banyak terjadi pergaulan bebas yang bagaimana? Yang dia tidak bisa menjaga jarak. Bagaimana pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang dianjurkan dalam Islam? Yang sering menjerumuskan seseorang apa? Terlibat pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya perbuatan zina. Padahal Islam sudah melarang mendekati zina. Mendekatinya saja kita dilarang, apalagi melakukannya. Itulah contoh perilaku akhlak tercela yang sering terjadi di sekitar kita. Ada lagi yang ingin bertanya tentang materi kita hari ini tentang pergaulan remaja? Silakan. Ya silakan. Ayo. Ya. Bagaimana cara menghindari akhlak tercela bagi pergaulan remaja? Ada yang bisa menjawab? Caranya menghindari akhlak tercela yang pergaulan remaja yang sering terjadi di kalangan remaja. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Menjauhinya, ya. Ya, memperbanyak ibadah. Ada 3 cara menghindari akhlak tercela yang ada di dalam buku paket kita. Yang pertama adalah meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Berarti bagaimana supaya kita terhindar dari perbuatan tercela, akhlak yang tercela? Meningkatkan kadar iman. Tandanya kita sudah dewasa, sudah memiliki ilmu, sudah belajar, berarti keimanan yang kita miliki harus meningkat, bukan menurun. Setelah kita mempelajari banyak ilmu agama, baik dari pendidikan formal ataupun pendidikan
dan normal, maka keadaan keimanan kita harus lebih meningkat, menjaga benteng pertahanan kita, menghindari akhlak tercela, pergaulan bebas, tawuran, minum minuman keras, mencuri dan sebagainya dengan iman yang kuat, dengan amal yang baik. Yang kedua, etika bergaul. Apabila seorang remaja bergaul dengan lingkungan yang negatif, lingkungan yang baik, maka akan memberikan dampak perubahan yang baik pada dirinya. Kalau kita berkumpul dengan orang soleh, pasti kita akan ikut-ikutan soleh. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang jahat, orang yang bejat, orang yang melanggar aturan agama, otomatis kita juga akan ikut-ikutan berakhlak tercela seperti orang teman kita bergaul. Karena itu kita harus apa? Jeli dalam memilih pergaulan. Bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Itulah cara menghindari akhlak tercela yang kedua. Yang selanjutnya, mengatur waktu dengan baik. Cara menghindari akhlak tercela yang berikutnya adalah mengatur waktu dengan baik. Waktunya Anda belajar. Waktunya kita diberikan ibadah, beribadahlah. Waktunya kita istirahat, maka istirahatlah. Itulah cara menghindari akhlak tercela. Ya, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mempelajari akhlak pergaulan remaja yang diharapkan kepada siswa-siswi seluruhnya. Yang pertama, setelah kita mempelajari akhlak ini, materi akhlak pergaulan remaja, akhlak terpuji dan akhlak tercela, yang diinginkan dari materi pembelajaran kita adalah rajin belajar. Yang kedua, aktif mengikuti organisasi yang bermanfaat. Yang ketiga, aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk persaudaraan. Baik persaudaraan sesama muslim, terhadap non-muslim, dan terhadap orang satu nusa dan bangsa. Yang terakhir, ini yang harus poin paling pentingnya, kan media sosial. Kita sekarang ini tidak luput dari media sosial. Seluruh dunia, termasuk kita yang tinggal di Indonesia, media sosial telah banyak mempengaruhi kehidupan kita, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Karena itu, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Gunakan media sosial untuk menambah keimanan dan ketakwaan. Gunakan media sosial sebagai sarana dakwah, menjadikan kita manusia yang lebih baik ke depannya. Sampai di sini pembelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.